Halo semua, kali ini kita mau bahas seri baru dan akan ada beberapa minggu. Ini dari Injil Kekal atau Gospel for Children, Injil Kekal untuk anak-anak, dan seri pertama kita akan bahas tentang doa Tuhan Yesus bagian pembukaannya ya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari doa Tuhan Yesus yang sebenarnya kalau murid-murid nggak pernah minta, ya nggak akan pernah diberikan. Kalau murid-murid nggak pernah bertanya, ajarikan berdoa, nggak akan pernah diberikan ini. Ya, seperti mungkin dari kita udah tahu ya, ayatnya itu kalau bicara doa Bapa kami atau doa Tuhan Yesus, itu didapati di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah dengan kami, kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin kita udah sering ya dengar ayat ini, ataupun kita sering juga berdoa doa ini dalam satu hari mungkin beberapa kali. Tapi dan ini seperti yang tadi sempat sampaikan, ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan atau juru selamat ajarkan kepada murid-muridnya. Dan mungkin kita udah familiar dengan doa-doa ini, dengan doa ini dan ayat ini. Tapi pernah kita memikirkan makna yang indah dari doa-doa ini sebenarnya? Dan benar-benar mendoakan itu dalam hati kita, atau kita hanya sekedar menyatakan ini ya sekedar untuk kayak mengulang aja lagi apa yang udah ditulis gitu. Dan untuk mengulang apa yang tertulis aja itu sebenarnya ya nggak bermakna apa-apa, karena kita cuman bilang aja apa yang udah pernah tertulis. Dan itu kenapa kita terbiasa dengan seperti itu, karena kita kurang mengetahui perbedaan antara mengucapkan atau berkata doa atau ngomong doa kita itu sangat berbeda dengan kita benar-benar berdoa. Berdoa sekedar ucapan aja, ngomong-ngomong gitu, ngomong-ngomong. Itu sangat berbeda dengan makna doa sendiri. Nah ini yang sudah kurang bisa dibedakan, sehingga kita merasa kalau kita mengulang ini, kita sedang berdoa, padahal kita hanya melakukan suatu vain repetition kalau bahasa Inggrisnya. Pengulangan yang sia-sia. Seperti ada lagu anak-anak yang mengatakan seperti ini, salah satu di bagian dari liriknya, saya sering mengucapkan doa-doa saya, tetapi apakah saya pernah berdoa? Dan ini hal yang perlu dipikirkan, baik anak-anak. Jangan sampai kita dimulai masih dalam kondisi anak-anak, kita udah biasa untuk, oh iya berdoa kan hanya sekedar mengucapkan aja di mulut. Padahal anak-anak gak pernah berpikir betul-betul tentang apa sih makna berdoa. Karena yang seperti tadi dibilang, ada begitu sangat jelas perbedaan antara hanya mengucapkan kata-kata dengan berdoa yang sesungguhnya. Nah kita mau bandingin nih. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya melihat beberapa lembar kertas di pohon. Ya, ini ditutupi, dan ini isinya doa-doa ya. Nah ini dipajatkan sama orang-orang yang beragama Hindu di
India. Ini mereka bikin untuk Tuhan-Tuhan mereka, yang bagi kita perhitungkan sebagai uh, dewa-dewa palsu. Kertas-kertas ini ditempelkan di pohon, ditaruh-taruh di pohon, dan dipercaya bahwa kalau setiap kali ada angin yang menghembuskan dan membuat kertas itu bergoyang-goyang, itu seolah-olah menyatakan bahwa semua doa-doa itu sedang terulang lagi. Ya, ini apa yang dipercaya ya, yang dipercaya di sana. Ini disebut dengan wish tree, pohon pengharapan. Ada juga roda doa ini ya, kalau diputar nih berputar-putar dia punya roda. Ini digunakan oleh beberapa bangsa kafir dan mereka percaya bahwa setiap kali roda-roda ini diputar, itu akan dihitung seolah-olah mereka telah berdoa. Jadi kalau berputar, doa saya lagi dihitung udah berdoa lagi saya gitu. Nah, mungkin bagi kita menyatakan bahwa ini hal yang sangat bodoh. Karena ya buat apa bikin itu gitu kan? Artinya orang bisa nggak perlu lagi berdoa dong, udah tinggal tunggu aja berapa ratus kali ntar dia berputar-putar, artinya saya udah berapa ratus kali berdoa dong. Nah, mungkin kita akan menganggap itu suatu hal yang bodoh kan? Tapi ada loh di bagian kita juga yang kita nggak sadari bahwa itu adalah kebodohan. Yaitu di saat kita berdoa sebagaimana orang-orang kafir berdoa. Yaitu dikatakan sama Tuhan Yesus bahwa mereka mengucapkan doa tanpa sungguh-sungguh berdoa di dalam hatinya. Nih ya, perhatiin tuh. Mengucapkan doa tapi tanpa sungguh-sungguh berdoa dalam hatinya kepada Bapa Surgawi kita. Dan kata-kata itu tuh isinya dengan banyak kata-kata nih kan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, mereka pikir akan dikabulkan. Dan dibilang, jangan kamu seperti mereka. Dan alasannya jelas. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan kita berpikir bahwa dengan banyak kita berkata-kata, itu akan dikabulkan. Karena Bapak tuh udah tahu apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan dia udah tahu. Nah, ini yang begitu berbeda ya cara berpikirnya dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memperbanyak kata-kata mereka dan berpikir bahwa dengan demikian mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan semua kata-kata itu gak ada nilainya. Mereka itu hanya pengulangan yang sia-sia. Dan itu dilakukan kepada Tuhan mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan, dan dengan menempatkannya di seperti ini, di roda-roda, atau bahkan di pohon-pohon, di kayu, di batu. Yang bahkan mereka sebenarnya nggak pernah lihat juga gitu Tuhannya mereka, tapi mereka menarik itu menjadi sesuatu yang kelihatan, yaitu pohon-pohonan dan batu-batuan. Jadi yang di sini kita mau ambil bahwa seberapa banyak pun kata-kata yang kita ucapkan, kalau kita tidak berasal dari panggilan hati untuk berbicara, kita sedang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia sebenarnya. Seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang kita butuhkan kalau kita tidak ucapkan. Terus kalau begitu, kalau dia udah tahu, kenapa dong kita perlu bicara sama dia? Jawabannya karena dia mengasihi kita. Itu jawaban sederhananya. Tapi kenapa? Kenapa jawaban bahwa dia mengasihi kita itu jawabannya ketika dia sudah mengetahui apa yang kita inginkan?
Itu karena dia ingin banget, Tuhan ingin banget berbicara sama kita. Dan dia ingin banget kita berbicara sama dia. Dan dengan demikian, kita tuh bisa belajar mengenal dia. Dia tuh kayak gimana sih? Dan itu nggak mungkin dilakukan sama orang-orang yang tidak mengasihi dia. Ataupun orang yang mengasihi kita. Timbal balik itu, yaitu saya mau mengenal dia dan dia mau mengenal saya, itu karena ada cinta di situ. Ada kasih. Saya mau mengenal dia dan dia akan mengenal saya. Dan kita udah tahu kenyataannya bahwa cara terbaik, tercepat dan termudah untuk berkenalan dengan siapapun, yaitu adalah dengan langsung berbicara sama orangnya. Artinya kita bisa banyak belajar tentang seseorang, tapi kalau kita sendiri gak berbicara dengannya, kita gak pernah kenal dia sebenarnya. Oh iya, dia tuh begini, tapi gak pernah ngobrol. Cara terbaik untuk mengenal dia adalah langsung berbicara dengan dia. Ketika kita datang ke Tuhan dan berbicara dengan Tuhan dalam doa, itu bakal benar-benar bantu kita. Dan akan membuat kita berdoa itu bukan berdasarkan ritual aja gitu, artinya formalitas. Artinya ya saya berdoa aja gitu. Tapi nggak benar-benar dari panggilan hati bahwa saya memang mau mengenal dia, bahwa dia mengasihi saya. Dan dia ingin sekali ada keintiman di mana saya memang merasakan keintiman itu, bahwa saya ingin banget bicara sama dia, untuk mengenal dia. Dan ditambah lagi karena saya tahu bahwa ketika saya berdoa itu, Tuhan tuh benar-benar hadir bersama dengan kita dan mendengarkan semua perkataan-perkataan kita. Jadi ada interaksi, ada pembicaraan, ada ngobrolnya di situ. Dengan mengerti bahwa dia mengasihi kita, dia ingin banget berbicara sama kita. Dan dia juga ingin banget kita berbicara sama dia. Inilah dasar daripada berdoa. Inilah fondasinya daripada berdoa. Seperti ayat katakan, di Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini kan yang tadi, Yakobus 4 ayat 8, bahwa dia memang ingin sekali berbicara sama kita. Dan doalah saluran di mana kita bisa berbicara sama dia dan dia bisa berbicara pada kita. Keintiman itulah yang menjadi dasar daripada doa. Jadi, waktu kita berdoa, datang berbicara pada Tuhan, dan kita bersyukur dan memuji dia atas semua kebaikan dan apa yang telah dia perbuat kepada kita, dan apa yang dia sedang lakukan pada kita. Dan kita pun juga mengutarakan apa yang kita inginkan daripada dia. Dia pun akan berbicara pada kita. Jadi itu ya, tadi ya, timbal balik. Saya mau bercerita tentang rasa syukur saya dan terima kasih saya. Dan dari sisi Tuhan ingin sekali dia berbicara pada kita setelah kita berbicara tentang apa yang kita inginkan dan rasa syukur kita tentang semua yang telah dia berikan. Percaya bahwa dia pun ingin sekali berbicara pada kita. Dan melalui rohnya, dia berbicara ke dalam hati kita. Dan dia akan mengingatkan kepada kita semua janji-janji dia dalam firman-Nya. Dan memberikan kesegaran dalam pikiran kita waktu kita lagi berdoa. Dan akhirnya kita dipenuhi lagi dengan kasih Tuhan. Waktu kita merenungkan mengenai apa yang dia telah perbuat pada kita. Dan semua janji-janjinya dipenuhi. Kita makin dipenuhi lagi dengan kasih-Nya. Dan itulah yang terus bikin waktu dia di bumi, dia banyak banget berdoa. Dia banyak menghabiskan waktu untuk berdoa, berbicara,
dengan Bapaknya di surga, karena dia senang bikin itu, karena dia senang untuk memiliki luapan hati dan dia bicarakan itu kepada Bapaknya. Dan keintiman itulah yang sebenarnya murid-murid tanyakan, kok bisa kamu berdoa seperti itu gitu. Dan itu kenapa murid-murid mengatakan untuk minta Tuhan Yesus mengajarkan mereka gimana caranya berdoa. Yang sebenarnya fondasi berdoanya sudah berbeda. Seperti kita ngerti tadi bahwa Tuhan Yesus berdoa itu berdasarkan hubungan dia kepada Bapaknya. Intimasi dia, relationship dia kepada Bapaknya. Itu yang membuat dia tahu bahwa Bapaknya itu ingin sekali berbicara pada dia dan Bapaknya ingin sekali kita berbicara pada dia. Karena dalam ngobrol itulah kita bisa berkenalan dan percaya bahwa dia tuh akan bicara pada hati kita. Dia bisa bicara pada hati kita secara langsung. Maka waktu kita diminta untuk berdoa, itulah sebenarnya yang tadi itu yang ingin Tuhan kejar daripada kita. Makanya Tuhan Yesus berikan contoh kepada kita tentang bagaimana sih berdoa. Dan tujuannya Tuhan Yesus bilang doa-doa itu bukan untuk kita ulang lagi kata-katanya. Sama sekali enggak. Tahu dari mana? Karena Tuhan Yesus bilang, dengan seperti inilah kamu berdoa. Artinya, bukan artinya inilah kata-kata yang kamu ucapkan dalam berdoa, tapi seperti inilah. Karena itu berdoa demikian. Itu dalam konsep seperti inilah kamu berdoa. Dengan cara yang seperti inilah kamu berdoa. Itu yang dikejar. Bukan kata-kata ini yang kamu ucapkan, bukan. Tuhan Yesus gak bilang begitu. Tuhan Yesus gak bilang kata-kata ini yang kamu perlu ucapkan, bukan. Tapi dengan demikianlah kamu berdoa. Seperti inilah kamu berdoa. Jadi kita bisa mempelajari itu. Bagaimana sikap Tuhan berdoa dan apa yang jadi dasar ketika dia berdoa. Dan itulah jawaban daripada murid-murid ketika murid-murid berkata, Tuhan ajari kami berdoa. Kita perlu pelajarin doa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan inilah yang akan kita pelajari untuk beberapa pelajaran ke depan. Agar kita pada akhirnya bisa benar-benar mengenal dia, berdasarkan hati kita betul-betul tidak lagi kita bohongi, tidak lagi kita tipu, bahwa kita sebenarnya nggak benar-benar berdoa. Kita hanya sekedar mengulangi aja kata-kata itu. Dan semua fondasinya adalah hubungan kita kepada Bapa kita yang di surga. Seberapa mengerti kita kedalaman hubungan itu. Dan itu diungkapkan dengan hubungan kita sesama kita. Seperti yang tadi dikatakan, saya ingin kenal seseorang itu pasti dengan ngobrol sama dia. Bukan dengan apa yang orang lain bilang. Itulah caranya, itulah jalur doa itu. Melalui doa lah kita bisa berkenalan dengan Tuhan. Oke, cukup sekian. Akan masih banyak yang akan kita bahas nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Tuhan berkati, sampai jumpa.